Tuhan memahkotai tahun baru dengan kebaikannya. Itulah tema kita. Tuhan memahkotai tahun baru dengan kebaikan. Bapak Ibu, pergantian tahun itu sama seperti kita membuka pintu rumah yang sudah sekian lamanya tertutup. Kalau kita membuka pintu rumah yang sudah sekian lamanya tertutup, terkadang ada sisa-sisa debu karena sudah lamanya tidak terbuka. Sama halnya dengan tahun yang kita lalui bersama. Bahwa di tahun 2025 ada berbagai hal yang kita alami dan kita tinggalkan di sana. Di sana ada kegagalan. Di sana ada kehilangan. Di sana ada ungkapan syukur. Itulah sebabnya saudara, saat kita memasuki tahun baru, bukan berarti bahwa kita memasukinya dengan membawa tangan kosong, dengan hati yang kosong, dengan perasaan yang kosong. Melainkan kita melangkahkan kaki masuk dalam tahun yang baru dengan membawa hati yang cerah. Jadi walaupun di tahun lama ada kegagalan-kegagalan terjadi, ada tantangan-tantangan, ada persoalan-persoalan terjadi, tapi marilah kita tinggalkan itu dan kita melangkah dengan hati yang cerah. Sebab tahun baru bukan berarti bahwa hanya sekedar angka yang berganti, tetapi juga harus ada ruang-ruang di mana Allah harus berdiam, berkarya dalam hidup orang percaya. Jadi bukan hanya sekedar pesta karena persalinan tahun, ada kegembiraan bersama, tapi yang tidak kalah penting adalah harus menyediakan ruang-ruang dalam hati kita di mana Yesus harus berdiam dan berkarya dalam hidup orang percaya. Itulah makna daripada tahun baru. Karena itu saudara, Mazmur 65 ini kalau kita membaca dalam satu rangkaian dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, ini merupakan ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan atas ciptaannya. Dan ini adalah sebuah budaya atau tradisi Israel kuno. Mereka menaikkan pujian kepada Tuhan atas hasil bumi dan musim panen yang mereka telah rasakan alami dan nikmati dalam hidup. Karena itu saudara, ini erat kaitannya dengan konteks pertanian di kehidupan orang Islam, di mana mereka sangat bergantung pada hasil bumi dan curah hujan. Mereka tidak akan pernah berhasil kalau curah hujannya tidak baik. Karena itu mereka mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan atas segala hasil yang mereka boleh terima. Karena itu ini merupakan festival, ini adalah sebuah tradisi perayaan umum yang dilakukan oleh bangsa Israel lewat festival dan persembahan. Kalau dalam tradisi orang Kalimantan namanya naik dago. Naik dago itu mereka, kalau kita ucapan syukur tahunan, tapi kalau Kalimantan, di Kalimantan Barat dikatakan naik dago. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah diundang hadir dalam ucapan syukur tahunan, istilahnya naik dago. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ke-12 ini merupakan pernyataan iman di mana pemazmur menjelaskan bahwa ketika umat Tuhan mengalami pertobatan dan hidup takut akan Tuhan serta setia melayani Tuhan, maka kasih dan kuasa Allah akan dinyatakan dan dicurahkan. Karena itu dalam ayat yang ke-12 terbagi dua bagian. Hal ini saudara dapat dibuktikan bahwa ketika kehidupan manusia bergantung pada Tuhan, maka kelanjutan hidup manusia akan terpelihara. Bahkan dikatakan bahwa tahun ini akan dimahkotai. Dikatakan dalam 12a,
Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Engkau memahkotai tahun. Saudara, kata mahkota ini bukan sekedar hiasan kepala. Saya kira kita tahu semua apa itu mahkota. Namun sebuah tanda kehormatan otoritas dari kasih karunia Allah. Bahwa artinya sepanjang tahun yang akan kita jalani, Tuhan tidak akan pernah absen dalam hidup. Tapi Dia adalah Alfa dan Omega. Dan itu terbukti bagi kita di mana tahun 2025 pada saat Januari pada saat itu kita pun memahami hal yang sama. Apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2025. Tapi syukur kepada Allah Tritunggal yang boleh menolong mengasihi kita, boleh melewati tahun ini dengan sukacita. Dan hari ini kita boleh berada di tahun 2026. Karena itu saudara-saudara, pada saat Allah menjadi Alfa dan Omega dalam hidup kita, maka kebaikannya akan dinyatakan dalam seluruh perjalanan waktu yang terus dikawal Tuhan. Yakinilah dan percayalah bahwa waktu yang akan kita jalani ke depan akan diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana orang Israel yang boleh mengungkapkan syukurnya karena segala sesuatu yang mereka dambakan diwujud nyatakan dalam hidupnya. Karena itu, dalam menjalani hidup di tahun 2026 ini, hiasilah perjalanan kita di tahun baru ini dengan hiasan-hiasan indah sehingga setiap mata melihatnya akan mengagumi. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya di tahun baru ini adalah hiasilah setiap perjalanan ini dengan indah. Sebagaimana kalau kita persiapan diri masuk dalam Natal, gedung-gedung bahkan rumah-rumah kita dihiasi. Kalau kita berjalan ke kampung saudara di pinggir-pinggir jalan ada begitu banyak lampu-lampu hias, enak dipandang mata. Dan itu membawa kita mensyukuri bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biar di tahun ini kita jalani dengan baik dan sukacita. Sebab Tuhan hadir dalam setiap jejak-jejak kaki kita. Dan di ayat yang di bagian B dikatakan selanjutnya dikatakan jejakmu mengeluarkan lemak. Kalau di atas dikatakan tadi Tuhan memberkati tahun ini. Sehingga apapun yang kita kerjakan dan usahakan akan berhasil. Sebagaimana dalam Mazmur 67 ayat yang ke-7, tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Bagian B, jejakmu mengeluarkan lemak. Kata lemak ini saudara, ini bukan lemak jahat, ya. Bukan karena kita melewati Natal, karena ada banyak makanan, ada daging-daging yang kita bisa nikmati bersama sebagai tanda bahagia perjumpaan dengan keluarga, sehingga lemak itu bertumpuk. Tapi saudara, kata lemak ini adalah sebuah ungkapan atau gambaran kelimpahan. Lemak artinya berkat yang dicurahkan Tuhan. Lemak menunjuk pada tanah yang subur dan hasil yang melimpah. Jadi dikatakan orang yang menjalani kehidupannya dengan takut akan Tuhan, di mana Tuhan memberkati tahun itu, maka tanah yang subur akan menghasilkan melimpah-limpah. Jadi apapun yang kita kerjakan, usahakan akan melimpah-limpah kita petik. Artinya di mana Tuhan melangkah, di situ ada kehidupan dan pertumbuhan. Atau di mana Tuhan kita jadikan penopang dan penuntun hidup, maka hidup akan diberkati. Yakobus 4:8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Itulah sebabnya saudara, marilah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan di tahun ini. Jangan ingat-ingat lagi apa yang terjadi di belakang, tapi pandanglah ke depan apa yang seharusnya kita lakukan bersama keluarga, persekutuan, terlebih bersama Tuhan. Sebagaimana Filipi pasal 3 ayat yang ke-13-14 dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan menyerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah
dalam Kristus Yesus. Kita berlari-lari ke tujuan kita. Kita saling menopang dan ingatlah apa yang terjadi di belakang itu menjadi bahan evaluasi. Yang terpenting bagi kita adalah pandanglah jauh ke depan dengan berbagai harapan-harapanmu, dan ingatlah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka dialah penopang penjaga kita, karena dia yang telah memberkati tahun 2026 ini. Terpujilah Kristus. Amin. Kita bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan di tahun baru ini. Boleh menyambut firman-Mu, mendengarkannya, menjadi bekal bagi kami di tahun ini. Dan dengan segala kebaikan-kebaikannya, seperti lemak yang telah dicurahkan, maka demikianlah kehidupan kami di tahun 2026 ini. Diberkati, dipelihara, diberi kuat dan sehat, bahkan perlindungan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.